investasi di properti hanya untuk orang kaya. Siapa yang 8, 9, 10? Ayo, ngaku. Ayo, 8, 9, 10. Nomor 23, investasi properti hanya untuk orang kaya. Oh, banyak nih yang 8. Sebetulnya enggak. Kayak Bong Chandra ikut seminar saya Financial Revolution, langsung dia ikut train for firework trainer saya, terus seminar ikut Property Rich Revolution saya, dia tahu, oh ternyata orang yang kaya itu adalah orang yang properti itu adalah mainannya orang kaya dan orang yang mau jadi kaya. Kayak saya tes cermin. Kalau saya jadi pembicara terus, bisa nggak saya jadi triliuner? Rodo angel, gitu ya. Agak susah gitu ya. Tapi kalau saya bilang, di properti bisa nggak? Nah, properti banyak yang triliuner, betul sekali. Triliuner banyak di properti, kenapa tidak gitu ya? Kenapa saya di properti, kenapa saya banyak proyek-proyek properti? Karena di properti bisa triliuner. Jadi pembicara banyak amal aja, sharing gitu ya. Jadi sharing, bayarannya saiprit, ngomongnya berbusa-busa, terus kemudian sakit gigi tetap ngomong. Masa bodoh ajar gitu ya. Ini bisnis kafling tanpa modal. Ini Muhammad Risa gitu ya. Ini murid saya juga enggak nih, pernah belajar pahala di akhirat. Terima kasih Pak Man. Tapi sekali lagi, murid saya itu modal kafling modalnya sedikit dan dia bisa kaya. Contohnya siapa itu ya Pak Diki ya? Ada yang Pak Diki yang properti kafling itu yang murid yang ikut Anthony Robin, ikut apa modal 5 juta jadi berapa miliar itu tadi. Nah, kalau tanpa modal banyak sekali jurusnya nih. Anda jadi makelar dulu tanpa modal, ngumpulin duit juga bisa. Terus kemudian sebetulnya bisa modalnya misalnya sedikit tanpa modal, saya berkali-kali melakukan kok tidak pakai modal gitu ya. Nah, sekarang yang Ponorogo itu ya, Pak Zainal Ponorogo ya betul. Nah, ini kan testimoni Pak Zainal. Pak Zainal itu modal 5 juta, ngambil properti seharga 200 juta. Lu kok bisa? Tanah dimodalin 5 juta, minta waktu. Nah, dia minta waktu yang terbaik begini, naikkan harga, turunkan syarat, jadi 5 juta, ya waktu itu enggak nurunkan syarat. Boleh Pak, saya 5 juta tak DP dulu, nah, minta waktu 6 bulan, atau kalau bisa bayar pada waktu laku, itu yang paling keren. Enggak pakai 5 juta, kalau Anda ikut seminar Property Rich Revolution saya, Anda dikeluarkan, disuruh cari properti setelah belajar selama 3 hari, hari keempat, 3,5 hari, dilepas di luar untuk deal supaya tanpa modal sama sekali, diikat. Nah, itu ada tekniknya, ada formatnya, caranya ngikat seperti apa bisa tanpa modal. Bayar waktu laku, aman toh? Nah, sama Pak Zainal yang Ponorogo itu tadi, kasih 5 juta, tanahnya dikapling. Begitu tanahnya dikapling, apa yang dia lakukan? Dijual. Terus pakai marketing revolution. Kasih hadiah A, kasih hadiah B, kasih hadiah C, kasih hadiah E, kasih hadiah apa, boom, laris. Laku kalau nggak salah 400 juta. Nah, ketika laku 400 juta, dengan modal 5 juta, untung 200 juta. Kurangi hadiahnya mungkin untung 150. Enak toh? Kemudian, apa yang dia lakukan lagi? Yang dia lakukan lagi, mohon maaf, ini lagi ceguan. Ceguan. Tahan nafas dulu, kita atur. Belum buka puasa ya, tapi oke deh, silakan ya nih, sebentar semuanya sebentar. Sembuh. Oke, sudah beres ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ketika dia 5 juta, dapat untung 200 juta, kemudian ngasih beli kapling lagi yang lebih mahal dengan 25 juta, dia kapling dulu. Dengan uang muka saja atau tanda jadi dulu. Nah, ini yang terjadi. Dia bisa jadi kaya walaupun modal hanya 5 juta. Dan sekarang sampai miliar-miliaran, spesialis dia jualan kapling. Tok. Mungkin saat ini tidak semudah itu. Nanti akan jauh lebih mudah. Hari ini sebenarnya banyak orang yang pengen jualan, tidak bisa. Nih ya. Oke, nih, ayo mari kita lanjutkan ya. Ini nomor berapa lagi? Oh, ada yang tanya nomor 19. Oke. Sungguh tidak layak jika saya kaya orang lain miskin. Pernah naik pesawat terbang? Kalau pernah, ketika Anda disuruh duduk, disuruh pakai safety belt, terus kemudian ada suaranya bagaimana? Apabila tekanan udara turun dan masker oksigen keluar, maka pasanglah Anda. Dan bila apa Anda membawa orang yang harus dibantu, pasang dulu kemudian bantu Anda. Nah, bayangin, nah bagaimana caranya supaya kita membantu orang miskin? Nomor 1, kita jangan ikut-ikutan jadi miskin dulu. Jadi kita nomor 1 kita dulu. Setelah itu baru kita bantu orang lain. Oke, setuju ya?
Jadi layak, saya kaya layak aja, dan dengan layak, kaya saya bisa menginspirasi orang supaya orang percaya begitu ya. Dulu saya cerita, dulu saya nggak pamer mobil, nggak pamer begini, tapi merasa ada yang salah ya. Terus kemudian ada yang bilang, wow ini penjual ludah, wah gak seru nih ya, terpaksa di Instagram tampilin mobilnya, tampilin rumahnya, tampilin apanya, ya sebetulnya tampilin perusahaannya apa saja lah, itu kan ya gimana lagi gitu ya. Jadi ya layak tampak kaya. Ya. Ada yang 16, saya lebih senang gaji besar komisi kecil daripada komisi besar gaji kecil. Ikuti saya. Insaf, woi. Kenapa? Karena gini loh, karena gaji besar komisi kecil, Anda itu tidak peduli kondisi perusahaan. Perusahaan mau lancar, mau enggak, Anda pokoknya gajinya besar. Nah kalau karyawan saya seru-seru, daripada gaji besar komisi besar lebih pintar lagi pakai dan pinter. Tetapi dalam hal ini, kalau Anda perhatian terhadap perusahaan, saya berkali-kali zaman di BCA saya ngomong ke HRD sampai HRD ngomong jangan ngomong itu lagi, minta based on hasil saja. Minta, iya saya taruh aja di cabang yang rugi saya buat untung nanti saya dapat bagi hasil, nggak usah gajian. Keren ya. Dari dulu saya mentalnya gitu ya. Gaji kecil sobat gitu loh, yang penting. Karena kalau gaji itu nggak punya faktor kali, masih ingat kemarin? Kalau komisi itu ada faktor kali. Saya ulang, kalau komisi ada faktor kali. Ya, ada yang bilang nomor 28. Kalau uang saya banyak, saya merasa aman. Ikut saya. Aman itu karena kita, gini loh, Anda, ketakutan Anda dua. Satu, Anda takut tidak pernah kaya. Kemudian yang kedua, Anda takut kaya, duit Anda suatu-waktu hilang. Jadi, satu yang namanya perasaan aman itu timbul karena kita punya kemampuan untuk mencari uang, karena kita punya kemampuan untuk mendapatkan passive income. Jadi, karena kita melakukan aset alokasi, uang Anda banyak, Anda tidak merasa aman. Pagi ini ada satu teman nyerah, Patung, please help, nyerah. Kemarin ada saudara, Patung, please help, nyerah. Kemarinnya lagi, Patung, aset saya sekian, saya mau jual separuh harga, tolong dibeli semua. Uang banyak juga belum tentu aman. Tapi kalau Anda sudah punya aset alokasi, maka duit Anda akan merasa lebih aman. Oke, sekarang ya, sebelum saya bahas nih, satu-satunya kerja adalah untuk mendapatkan uang. Ikutin saya. Nomor 29, ikutin saya. Kalau Anda kerja satu-satunya cari uang, kesalahannya ini loh. Orang itu kepengen kaya itu ada yang salah. Kenapa? Kalau belum pengen kaya, Anda nanti tidak halal Anda lakukan. Jadi yang nomor satu itu adalah kita membuat nilai tambah yang bermanfaat. Masih ingat kemarin? Nilai tambah yang bermanfaat dan kita punya faktor kali untuk lebih banyak orang. Dengan demikian, ini yang terjadi. Ketika kita alasannya kerja hanya cari uang, kalau tidak ada uangnya, Anda mau kerja nggak? Enggak. Nah, kalau Anda tidak mau istilahnya, kalau Anda kerja uang, Anda datang langsung, gajinya berapa dulu, lembur dibayar berapa, Anda mulai hitung-hitungan, karena kerjanya untuk uang. Tapi kok kerja nomor satu untuk belajar. Masih ingat kemarin? Satu, kerja untuk belajar. Yang kedua, untuk cari network. Yang ketiga, kalau digaji besar, kayak tadi, gaji besar, komisi besar, diterima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Woi. Terima tangan. Nah, kerja itu cari ilmunya dulu, cari koneksinya, dapat duit ditabung, boleh. Nah, itu yang keren gitu ya. Nah, kerja jangan minta duitan dulu. Aduh. Wis. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang bagaimana aman secara keuangan? Siapa yang mau belajar? Pak Diki tolong siapkan materinya terlebih dahulu. Siapa yang mau belajar secara bagaimana kita aman secara keuangan? Ada 5 jurus yang akan saya sampaikan. Kayak tadi,